Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokah. Yang kami hormati Rektor Institut Temanggung, jajaran Wakil Rektor 1 yang sekaligus menjadi penguji ya, menjadi penguji 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, jajaran Dekan, FTK, dan FC, eh, Kaprodi PGMI yang sekaligus merangkap sebagai penguji 2, Ibu Faizah, dan tidak lupa Ibu Farin Kanuroma Azizah. Lalu yang kami cintai, kami banggakan Febi Tias Indriani yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini pada acara sidang skripsi Saudari Febi Tias Indriani dengan judul Praktik Baik Studentpreneurship untuk Menumbuhkan Karakter Kemandirian Peserta Didik kelas 4 di SDN 2 Tanggul Anom, Kecamatan Selopampang, dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita lewati pada sidang skripsi kali ini adalah yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyampaian doa sekaligus penyampaian materi PowerPoint oleh Febitias Indriani. Acara yang ketiga yaitu sesi koreksi masukan dari Dewan Penguji. Acara berikutnya yaitu sepatah dua patah kata dari pembimbing. Acara berikutnya penyampaian ucapan terima kasih dari Febitias Indriani dan yang terakhir doa penutup. Baik, hadirin yang kami hormati, berhubung waktu sudah pukul 9:15, mari kita buka sidang skripsi Febitias Indriani dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga dengan bacaan Al-Fatihah barusan bisa menjadi perantara keberkahan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu doa sekaligus penyampaian materi PowerPoint oleh Febi Tias Indriani. Kepada Febi, kami berikan waktu maksimal 15 menit saja untuk presentasi. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Itu ya. Oke, silakan kepada Febi Tias Indriani disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamidullah Ibda dan juga Ibu Faizah selaku dosen penguji pada sidang skripsi saya hari ini. Yang saya hormati Bapak Andrian Gandhi Wijanarko MPD dan juga Ibu Farin Kanurama Aziza MPD selaku dosen pembimbing yang sangat berjasa dalam pengerjaan skripsi saya, dan tidak lupa kepada Bapak Fadholi Al-Hakim SPD MOR selaku sekretaris bidang saya pada pagi hari ini. Baik, langsung saja pada hari ini Selasa 18 Juli 2023, saya Febitias Indriani dengan NIM 2291006 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Praktik Baik Studentpreneurship dalam Menumbuhkan Karakter Kemandirian Peserta Didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanggulanom, Kecamatan Selopampang. Open read only. Nah, jadi waktu itu.
Langsung saja untuk dari judul penelitian yang saya bacakan tadi ada beberapa latar belakang. Yang pertama yaitu perlunya peningkatan kemandirian pada peserta didik. Jadi sangat diperlukannya kemandirian pada peserta didik karena mengingat di daerah sekolah SD Negeri 2 Tanggulandang yang masih begitu rendah dalam kemandirian wirausahanya. Kemudian yang kedua, kemandirian peserta didik dalam berwirausaha yang masih rendah. Minimnya jumlah wirausaha di sekitar SD Negeri 2 Tanggulandang yang menyebabkan kemandirian peserta didik itu masih rendah dan perlunya penekanan tentang kemandirian peserta didik salah satunya dengan jalur melalui wirausaha. Kemudian yang ketiga, belum adanya mata pelajaran yang secara spesifik dalam penanaman kemandirian peserta didik di sekolah. Yang ada di SD Negeri 2 Tanggulandang sendiri itu belum adanya pembelajaran secara spesifik tentang student partnership dan masih dilakukan selama 1 minggu sekali, yaitu selingan setiap hari Selasa di jam istirahat. Kemudian yang keempat, rendahnya wirausaha yang mengharuskan perlunya penanaman wirausaha. Yang kelima, minimnya jumlah pelaku wirausaha karena kurangnya ilmu tentang kewirausahaan. Jadi minimnya pendidikan di daerah sana yang menjadikan bahwa pengetahuan tentang kewirausahaan itu masih sedikit dan sangat perlu dipupuk ataupun dikembangkan terlebih mulai dari pendidikan usia sekolah dasar. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana praktik student partnership dalam menumbuhkan karakter kemandirian peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanggulandang. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik dan guru dalam mengikuti kegiatan student partnership. Kemudian yang ketiga, bagaimana kendala pelaksanaan student partnership pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri 2 Tanggulandang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis praktik baik student partnership dalam menumbuhkan karakter kemandirian peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanggulandang. Yang kedua, menganalisis respon peserta didik dan guru dalam mengikuti kegiatan student partnership. Yang ketiga, menganalisis kendala pelaksanaan student partnership pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri 2 Tanggulandang. Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu, terutama yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan kemandirian yang bisa dilakukan melalui student partnership. Kemudian manfaat secara praktis yang pertama, bagi guru dapat memberikan kontribusi terhadap paradigma baru mengenai penerapan student partnership. Yang kedua, bagi peserta didik. Peserta didik dapat berlatih berwirausaha dan meningkatkan sikap kemandirian yang dapat memunculkan interaksi positif sebagai bekal masa depan. Manfaat yang ketiga itu manfaat bagi peneliti. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi ilmiah untuk pengembangan penelitian selanjutnya tentang bagaimana student partnership sebagai upaya peningkatan kemandirian peserta didik. Kemudian bagi sekolah, dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan penerapan pembelajaran yang berkaitan dengan student partnership. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu Bagas Putra Sanjaya, di mana dalam penelitian tersebut dijelaskan kemandirian peserta didik sekolah dasar selama pembelajaran daring. Persamaan dengan skripsi ya, yang saya tulis yaitu sama-sama dalam bagaimana penerapan kemandirian, namun beda dalam metode pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, penelitian Firdania Dewi Sutresno yang menjelaskan mengenai kemandirian belajar siswa kelas pengembangan sikap kemandirian, kemampuan dan jiwa siswa sekolah dasar dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga, penelitian Servista Bukti yang menjelaskan bagaimana kemandirian belajar siswa kelas 5 SD Sibolangit dalam pembelajaran PPKN melalui student partnership. Kemudian yang keempat, penelitian Ngatno yang menjelaskan pengembangan kreativitas dan peluang usaha digital di masa pandemi. Yang kelima yaitu penelitian Zaidatul Arifah yang menjelaskan mengenai pembangunan karakter kewirausahaan melalui student partnership di era revolusi industri. Penelitian yang terakhir yaitu penelitian Fitri Rambe yang menjelaskan pengaruh minat wirausaha terhadap jual beli online mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya itu pada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan metode penelitian ini termasuk dalam studi kasus tentang bagaimana student partnership itu berperan dalam kemandirian peserta didik khususnya di kelas 4 SD Negeri 2 Tanggulandang.
Kemudian populasi pada penelitian ini yaitu guru kelas 4, kepala sekolah, dan peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tanggulandang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sumber data primer dan sekunder, di mana pada sumber data primer yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui observasi dan wawancara, dan juga dikuatkan dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui foto, dokumentasi, catatan, maupun bukti lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan kualitatif dengan model Nielsen Huberman. Yang pertama itu pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini dikumpulkan data mengenai bagaimana studi represif dilakukan di SD Negeri 2 Tanggulandang. Kemudian data reduksi, yaitu bagaimana mengenai data yang berkaitan dengan penerapan studi represif untuk menumbuhkan karakter wirausaha kelas 4 di SD Negeri 2 Tanggulandang. Yang selanjutnya itu data display, penyajian data. Kami uraikan dengan bentuk uraian singkat dan juga kutipan-kutipan yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang terakhir yaitu verification atau kesimpulan. Dalam penelitian ini merupakan kesimpulan dari beberapa tahapan yang telah dilakukan sehingga dapat diperoleh penulisan data terakhir. Yang selanjutnya itu triangulasi data. Yang pertama menggunakan triangulasi teknik, mencari informasi dari sumber dan teknik yang berbeda dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian triangulasi sumber yaitu menggunakan sumber yang berbeda, teknik sama itu dengan kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik kelas 4. Dan yang ketiga yaitu waktu. Triangulasi waktu ini peneliti melakukan penelitian mulai dari pagi hari saat guru dan juga kepala sekolah dan peserta didik itu masih dalam keadaan fresh sehingga dapat dijamin informasi yang diperoleh kepastiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama praktik baik. Praktik baik merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi dan teratur, dan juga praktik baik dapat dilaksanakan dengan bisa memunculkan atau dilaksanakan sesuai dengan hal positif dan dapat memunculkan kebaikan. Kemudian yang kedua, entrepreneurship, yang artinya suatu kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh peserta didik mulai mereka masih dalam jenjang pendidikan sekolah atau masih menjadi seorang pelajar. Manfaat yang diperoleh dari entrepreneurship yang pertama yaitu tumbuhnya kemampuan bekerja keras, memunculkan ide-ide baru, mengembangkan usaha yang disukai, dan bertanggung jawab. Tujuannya menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil dan membekali peserta didik agar mempunyai jiwa wirausaha sejak kecil. Kemudian yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian sendiri mempunyai arti bahwa keadaan di mana peserta didik atau seseorang tidak bergantung dengan orang lain. Mereka mampu melakukannya tanpa harus merepotkan orang lain. Manfaatnya dapat mengarahkan diri sendiri untuk mengambil keputusan, menjadi pribadi yang kreatif, tanggung jawab, dan mampu mengontrol emosinya. Kemudian indikator dalam penelitian ini sangat banyak sekali yang termasuk dalam kemandirian, namun pada indikator ini difokuskan pada indikator yang namanya tanggung jawab. Kemudian hasil dan pembahasan yang pertama yaitu praktik baik entrepreneurship dan dalam menumbuhkan karakter kemandirian peserta didik di SD Negeri 2 Tanggulandang. Sesuai dengan yang peneliti lakukan bahwa praktik baik entrepreneurship itu sangat banyak pengaruhnya terhadap kemandirian peserta didik. Salah satunya tadinya peserta didik yang belum mempunyai mental untuk dapat berkembang sendiri, lama-kelamaan akan tertata dan terbangun mentalnya sehingga dapat melakukan dengan sendiri. Dalam pelaksanaan praktik baik ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, kegiatan
kegiatan besok dan akhirnya dihasilkan kesepakatan untuk persiapan kegiatan yang akan dilakukan. Pada pelaksanaan yang Pak Ibda sing anu Jomo. Wis taman. Kemudian pada tahap evaluasi ini dilakukan setelah kegiatan berlangsung, langsung dikumpulkan peserta didik dan guru dan melakukan evaluasi kegiatan. Yang kedua yaitu respon peserta didik dan guru dalam mengikuti student partnership, di mana guru dan kepala sekolah itu sangat berpengaruh dan berperan penting dalam berjalannya kegiatan student partnership. Karena dengan bagaimanapun peserta didik masih memerlukan dorongan dan bantuan dari guru agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Peserta didik mengikuti kegiatan dengan sangat senang dan juga mereka mempersiapkan barang bawaan maupun barang jualannya itu bahkan sebelum kegiatan akan dimulai. Mereka mempersiapkan dari pagi hari setelah mereka datang dan nanti saat istirahat berlangsung mereka sudah siap dan standby di masing-masing tempat mereka jualan tersebut. Kemudian yang ketiga, kendala pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, kendala yang mungkin sangat banyak pengaruhnya itu ada pada dana. Peserta didik berpikiran bahwa mereka belum bisa mencari dana sendiri dan masih bergantung kepada orang tua, sehingga pada kegiatan kemandirian ini bagaimana caranya guru dapat membekali peserta didik untuk mulai berwirausaha dan mengumpulkan sedikit demi sedikit uang tabungan untuk digunakan sebagai modal kegiatan student partnership di hari berikutnya. Dan juga kegiatan ini tidak lepas dari kendala peserta didik dalam melaksanakan kegiatan ini, mungkin adanya meren-merenan dengan temannya yang temannya membawa produk baik, terus dan mereka merasa bahwa produknya itu kurang maksimal dibanding dengan mereka. Tapi di sini guru dan kepala sekolah terus meyakinkan peserta didik bahwa setiap produk yang mereka bawa itu termasuk salah satu produk terbaik yang mereka buat dan apapun hasilnya itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri-sendiri. Jadi adanya kegiatan ini benar-benar membawakan pengaruh besar terhadap kemandirian peserta didik yang tadinya belum bisa melakukan dengan tanggung jawab, lama-kelamaan menjadi tanggung jawab, dan ini merupakan menjadi momen ataupun suatu kegiatan yang perlu dikembangkan dan terus dibukukan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar karena benar-benar sangat berpengaruh dalam menumbuhkan karakter kemandirian peserta didik sendiri. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya persilakan kepada Bapak Ibda dan juga Ibu Faizah untuk dapat menanggapi apa yang telah saya presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian PowerPoint-nya. Selanjutnya sesi koreksi depan dalam kritik dari Dewan Penguji. Monggo kepada Pak Ida dulu. Monggo. Biar screen-nya di stop, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar ya? Dengar. Yang kami hormati penguji 2, Bu Faizah, Dewan Pembimbing, mungkin ada Bu Faringka dan Pak Fadoli selaku Ketua Sidang dan Pak Febi. Pertama, saya mohon maaf tidak bisa hadir secara tatap muka ya, tapi insya Allah tidak mengubah substansi
dan kita santai aja, monggo diminum kalau sudah ada minumannya di depan, santai aja. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi capaian ini karena sudah sampai di tahap ujian dan mungkin nanti banyak perspektif yang akan dikuatkan di sini maupun nanti ada tambahan dari Ibu Faizah. Oke, singkat saja, saya biasanya tidak mencatat pertanyaan ya, tapi karena ini daring saya harus kira-kira ada 10 pertanyaan ini yang nanti mungkin bisa dijawab. Mungkin tidak pertanyaan ansih ya, tapi ada klarifikasi atau masukan. Nah, kalau membaca kemarin karena baru sehari ya, sehari kurang lah. Yang dimaksud dengan praktik baik dalam riset ini tuh apa, Mbak? Eh, penanamannya. Tadinya kan ada penanaman pembiasaan entrepreneurship dalam menumbuhkan karakter kemandirian. Tapi kalau dilihat dari eh, kosakatanya itu kayaknya lebih masuk yang praktik baik atau pembiasaan kegiatan yang baik gitu. Oke, sebelum ke isinya ya, kita dudukkan dulu. Di sini itu praktik baik atau hanya sekadar program studentpreneurship itu yang perlu saya tegaskan ya. Itu program entrepreneurship yang dilakukan secara bertahap sehingga menjadi suatu kegiatan yang terus-menerus dan bisa dikatakan sebagai praktik baik. Oke, itu teorinya dari mana praktik baiknya itu? Apa? Teori praktik baiknya mengacu siapa? Saya baca itu nggak nemu itu di kajian teori soalnya. Hanya justru malah rujukannya KBBI dan KBBI-nya bukan KBBI Kemdikbud. Oke. Untuk teorinya belum ditemukan Pak, baru itu kutipan dari eh, Ingat penelitian. apa? Teori itu menjadi kerangka ya, ke frameworknya untuk menentukan this is best practice kan gitu, bukan bukan paling enggak meskipun ini kualitatif tapi didudukkan ini loh praktik baik ciri-cirinya ini tujuannya ini yang sah disebut praktik baik seperti ini gitu loh. Nah kalau saya membaca karya Anda ini saya tidak bisa membedakan mana praktik baik yang benar-benar praktik baik ya atau praktik terbaik dan mana yang hanya program gitu loh. Jadi itu yang mungkin perlu dipertegas ya. Iya. Kemudian bedanya dengan PTK apa? Karena saya melihat atau kuantitatif apa? Di masih pertanyaan nomor satu ya ini. Di ini apa di metode kalau tidak salah atau kajian teori ya, itu ada hipotesis penelitian. Ini kan kualitatif. Masa ada kualitatif hipotesis penelitian? Baru nemu ini saya malah. Setahu saya hipotesis di buku itu sudah ada ya. Hanya penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan. Karena untuk mengaji statistik inferensial, jadi korelasi antar variabel, misalnya terdapat hubungan antara studentpreneurship dengan kemandirian siswa. Itu kalau kuantitatif it's okay pakai hipotesis. Nah ini kan kualitatif, masa ada hipotesisnya. Nah terus ini jenisnya apa penelitian Anda ini? Kalau penelitian tindakan masih logis lah ada Kualitatif. namanya hipotesis terdapat peningkatan kemandirian melalui program stadion benar. Anda ini kan kualitatif tadi saya menyimak ya. Ya. Nah ini bagaimana? Salah metode atau salah interpretasi ini? Uh, Nggak salah metode Pak, paling salah interpretasinya. Ya, nanti saya perbaiki. Oke nanti di ini ya diperjelas ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bedanya kemarin sama ini sama punyanya siapa ya Hana kalau nggak salah ya. Bedanya best practice dengan good practice apa? Biar nanti ketemu. Praktik terbaik atau praktik baik, best practice dengan praktik baik toh atau good practice. Bedanya apa? Tahu enggak? Belum tahu. Ya enggak ada, wong itu yang saya tanya yang enggak ada di nas kamu. Tahu enggak? Belum. Nah ya ini kenapa ada bias ya menurut saya ya. Bias pemaknaan dan juga implementasi dalam risetmu. Jadi kalau
kamu coba nanti wajib ya merujuk bukunya Idris Afandi tahun 2018 revisi 2019 itu tentang kiat-kiat menulis praktik baik itu. Jadi sebenarnya praktik baik atau praktik terbaik itu best practice namanya. Yang intinya dia itu terbaik terbaik gitu loh. Terbaik dalam praktisnya. Kalau good itu cukup baik saja. Nah, kira-kira student plannership di SD mana tadi itu hanya level cukup baik atau terbaik gitu lah. Kalau terbaik kan harus ada dibandingkan gitu loh, dibandingkan dengan praktik-praktik entah sebelumnya atau sesudahnya atau dengan SD-SD yang lain sehingga layak disebut dengan best practice. Maka coba kalau saya pernah nulis ini dosen penggerak literasi itu tahun 2020 kemarin ya sebelum pandemi itu kan praktik baik Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu contoh tapi tidak ada teorinya di situ hanya ya memang benar-benar pertama kali dosen penggerak literasi itu versi saya gitu loh. Nah, itu contoh praktik terbaik atau praktik baik. Maka nanti kalau itu sudah didudukkan student plannership-nya dalam konteks teorinya Avandi tadi, oh ini good practice, oh ini best practice, nanti masuk yang mana? Maka harus ada prinsipnya. Kemarin sudah saya sampaikan di Mbak Hana itu ya. Ada prinsip Ya. apik ya, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Nah, student plannership-nya bagaimana? Apakah memenuhi itu? Kemudian kreatif, inovatif, dan apa namanya kebaruan. Ini saya catat sebenarnya. Kemudian ada perbaikan mutu berkelanjutan dan integritas itu untuk prinsipnya. Juga ada ciri-cirinya. Pertama ya, mengembangkan cara baru dan inovatif dalam penyelesaian masalah pendidikan. Nah, ini ciri best practice gitu loh. Kalau misalnya praktik baik di SD tadi sudah memenuhi ini ya bisa disebut, tapi kalau belum ya tidak sah gitu loh kalau menurut Avandi ya. Kemudian membawa perubahan hasil signifikan sampai cara dan metode baru bersifat ekonomi. Ini kalau menurut Avandi. Kalau diintegrasikan ke dalam implementasi kurikulum Merdeka, maka ada kalau nggak salah 6 ya, 6 sampai 7 eh, pemilihan karya praktik baik dalam kurikulum Merdeka. Karena saya baca di naskah Anda ini sudah masuk ke kurikulum Merdeka ya, benar ya? Ya. Dimulai dari praktik terbaik itu sendiri. Ada karya berupa artikel, kepemimpinan sekolah atau madrasah, modul ajar atau RPP, praktik pembelajaran, pengembangan bahan ajar, yang ketujuh itu dan lain-lain. Nah, mungkin kalau ini tidak masuk salah satunya dari 6 itu bisa masuk lainnya. Itu kalau misalnya praktik baik dalam konteks karya ya di dalam kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka atau program Merdeka Belajar. Oke ya ini pertanyaan kedua. Kemudian ini saya minta penegasan yang ketiga ya. Riset Anda ini kualitatif studi kasus atau praktik baik atau hanya mereview program student plannership. Kira-kira yang mana? Studi kasus. Studi kasus. Oke, coba dicek di halaman metode jenis dan metode penelitian. Halaman berapa saya lupa. Saya catati sebenarnya. Itu di situ saya baca ada 3. Saya bingung. Ada Anda mengatakan yang pertama jenis apa namanya riset lapangan. UKB riset di lapangan oleh saya ditulis. Kemudian yang kedua riset deskriptif, yang ketiga riset studi kasus. Ini yang benar yang mana? Yang halaman 16 itu Pak yang menggunakan jenis metode penelitian studi kasus. Nah, kalau Anda menulis lapangan dan deskriptif itu apa maksudnya? Di situ di atasnya ada semua loh. Nah, coba nanti diperbaiki ya. Ya. Nanti di dipertegas gitu loh. Karena tidak hanya asal nulis, Pak, tapi dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah, kemudian kalau tadi studi kasus ya, pertanyaan keempat ini, mengapa Anda memilih studi kasus? Karena sesuai dengan apa yang telah saya amati bahwa di SD Negeri 2 Tanggulan 6 itu sudah termasuk salah satu sekolah yang sudah menerapkan student plannership daripada sekolah-sekolah di sekitarnya seperti itu.
Ya, tidak hanya di Tanggulandang, semuanya hampir semuanya melakukan itu. Kemarin juga siapa yang saya bimbing itu juga melakukan ini melalui apa namanya PKS, Pasar Kreasi Siswa gitu kan. Jadi kalau Anda jawabannya gitu akan lemah gitu loh. Mengapa studi kasus ya? Itu perlu dipertegas. Dan studi kasus Anda merujuk modelnya siapa? Metode pakar metodologi siapa? Di metode Anda merujuk siapa? Menumbuhkan karakter pemilihan peserta didik. Bukan, maksudnya Anda merujuk pakar metodologi siapa? Creswell kah, Sugiono kah, Harikunto kah? Sugiono, Pak. Dari Sugiono. Sugiono mengatakan gimana? Kenapa itu Penelitian tadi kasus? Nah, harusnya itu sudah di luar kepala ya. Jadi kalau Anda merujuk Sugiono itu tidak pas. Sugiono itu pakar apapun, nggak pakar khusus gitu loh. Yang benar-benar harus pakar metodologi. Kalau ini studi kasus, seperti yang kemarin saya sampaikan Mbak Hana itu, Anda bisa merujuk ke Creswell. Tapi Creswell itu menyaratkan studi kasus itu minimal ada 4 kasus. Lah, sedangkan Anda ini kan baru 1 kasus gitu kan. Maka belum sah gitu loh disebut studi kasus. Jadi nggak hanya asal studi kasus ya, tapi benar-benar kasus gitu loh. Nah kalau tidak Creswell berarti harus Robert Kayin atau Yin tahun 2009 Case Study Research Design and Method itu bukunya. Nah, di sini nanti akan mendapat jawaban apa dan bagaimana, how and why, mengapa dan bagaimana itu. Jadi tipenya pun jelas, tidak hanya kasus-kasusan gitu loh, tapi benar-benar kasus. Jadi nanti di situ ada desain studi kasus tunggal dan ada desain studi multi kasus. Nah kalau ini hanya satu, berarti hanya studi kasus tunggal gitu kan. Nah, tipe ini nanti Anda akan mengetahui bagaimana kasus itu memang benar-benar holistik ya. Kalau kasus tunggal itu holistik. Atau kasus tunggal yang embed dan kasus tunggal yang lainnya gitu loh. Nah, nanti coba dicari ya Robert Kayin bukunya Case Study Research Design and Method. Jadi spesifik gak Sugiono, Sugiono itu ya kualitatif, kuantitatif, mixed method, R&D. Jadi pemilihan metode itu juga menentukan hasilnya jenengan. Ya, itu ya nanti studi kasus itu. Kemudian pertanyaan berapa ini? Ke 5 ya. Ini kembali ke latar belakang, halaman 1 sampai 3 ya. Itu saya mencari, perlu penegasan ini. Jenengan di situ masalahnya itu kemandirian, karakter kemandirian, kompetensi kemandirian, atau sikap kemandirian. Terus dalam karakter riset Anda ini kemandirian itu maksudnya apa? karakter kemandirian. Karakter kemandirian. Oke, karakter ya. Tapi di judul Anda kemandirian toh. Dan di latar belakang masalahnya Anda itu campur-campur tadi ada. Saya baca hanya definisi-definisi kemandirian, tidak problem akademik tentang kemandirian atau karakter kemandirian. Karena di situ Anda memasukkan kemandirian itu sendiri. Anda memasukkan kompetensi kemandirian, Anda memasukkan sikap kemandirian. Coba baca halaman 20 ya di naskah Anda ya. Dipertegas itu eh, karakterkah, sikap, atau kompetensi. Biar yang baca itu jelas gitu loh. Oke ya. Kemudian pertanyaan keenam, variabelnya jenengan apa aja ini? Coba dicek. Oh, variabelnya studi praktik baik, studi entrepreneurship, dan kemandirian. Yang variabel independennya yang mana? Studi entrepreneurship. Benar. Anda tahu kan bedanya variabel independen dan dependen? Yang dipengaruhi yang mana? Atau yang dipengaruhi yang apa? Yang dipengaruhi itu kemandiriannya. Mandirian. Oke, yang mempengaruhi Studi entrepreneurship. mengapa? Mengapa Anda menentukan itu? Yang dipengaruhi kok student entrepreneurship.
Yang dipengaruhi kemandirian, Kemandirian, oke. Yang yang mempengaruhi mempengaruhi student entrepreneurship. kenapa itu terjadi? Karena salah satu dalam pembentukan menumbuhkan karakter kemandirian itu melewati kegiatan student entrepreneurship itu. Nah, itu belum ada di kajian teori jenengan. Maksudnya relevansi, ya, relevansi antara student entrepreneurship yang berdampak terhadap kemandirian siswa atau langsung ditegaskan jangan kemandirian, karakter kemandirian itu malah lebih spesifik, lebih bagus, Mbak. Tidak campur-campur ya, tadi ada sikap, ada kompetensi, ini kan terlalu luas ya, kemandirian itu luas banget loh. Maka kalau karakter kemandirian sudah cukup, itu sudah sangat spesifik, dan nanti kan ada indikator gitu kan, nanti kan ada indikator. Oke, clear ya. Nanti tolong ditulis tentang karakter kemandirian yang jelas menurut siapa. Kalau itu sudah implementasi kurikulum Merdeka, ya harus merujuk ke profil pelajar Pancasila karena sudah ada toh. Dari Ya, 6 karakter itu kan salah satunya kan kemandirian kalau nggak salah ya. Nah, nanti itu dirinci indikatornya, misalnya bertanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah sendiri. Ya, nanti itu kira-kira dampaknya dilihat dari mana? Dari ini, dari apa? Program student entrepreneurship tadi. Kemudian pertanyaan ke-8 ini sudah mau selesai ya. Teknik teknik penggalian data ada apa aja? teknik Pengumpulan data. observasi dan wawancara. Hanya itu. Apakah hanya 2 itu? Sama dokumentasi. Oke, observasinya observasi apa dan alasannya bagaimana? Observasi yang dilakukan itu yaitu observasi Masuk lali wong bar neliti kok. observasi partisipan, Pak. Observasi alasannya apa? Karena observasi langsung yang dilakukan langsung dengan eh, subjeknya. Nah, itu Langsung dengan sudah ditulis belum di metode, di tekniknya itu. belum. Nah, harusnya ya, ini hampir semua di metode Anda itu benar secara teori. Tapi tidak perlu dijelaskan, Anda itu masih teori semua loh. Observasi adalah, coba dibaca. Wawancara Sudah Pak itu di paling bawah itu observasi yang digunakan aja yang nggak perlu dijelaskan teorinya. Jadi yang perlu dijelaskan itu satu, penentuannya bagaimana, jenisnya, alasannya, terus prosedur atau langkah-langkahnya. Bukan teori-teorinya lagi. Benar itu secara teori, tapi yang dibutuhkan tidak seperti itu. Sedikit saja lah, tapi sudah include di dalam proses gitu loh. Karena itu bukan buku metodologi, ini kan di metode itu maksudnya prosedur langkah-langkahmu, bukan teorinya gitu loh. Oke ya, observasi datanya apa saja yang didapat? eh, data tentang kemandirian peserta didik Nah, datanya itu berupa apa? yang berupa dengan catatan nilai. Nilai, bener nilai. Tak kejar terus loh Lembar kalau observasi ini loh. Bener nilai. menggunakan lembar observasi. Iya, datanya berupa apa? Data itu apa? Tahu toh? Data. Nanti jadi sarjana aku ngerti data itu apa loh. Ini masih berapa menit Pak Fadoli? Ini masih perlu dikejar ini. Masa nilai yang bener aja. Kan Anda mencari karakter kemandirian. Masa nilai? Halo, yang bener aja loh. Bener, ini nilai 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 itu hasil belajar, Pak, bukan karakter. Atau nilai yang dimaksud nilai afektif atau Observasi psikomotor. pada kegiatan siswa dan bagaimana siswa Kegiatan siswa.
Benar. dalam Nah, tadi kok ngomong melihat nilai, secara langsung. diklarifikasi kalau nilai tak kejar lagi loh. Betul. Ini observasi secara partisipan dan dilakukan secara bagaimana peneliti bisa melihat langsung keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan studi berhasil. Ya, nah itu ditulis di situ. Bukan. Jadi yang nilai tadi salah ya? Salah ucap. Kalau nilai salah fatal, wong karakter kemandirian kok nilai gitu. Berarti hasil belajar nanti. Ya itu observasi. Ya, wawancaranya, wawancara di sini ada dua. Apa wawancara di situ? Saya baca ada dua kemarin. Wawancara terstruktur. Ada satu lagi kayaknya. Di sini kan dijelaskan ada 3 wawancara, tapi wawancara yang saya pakai itu yang wawancara terstruktur. Enggak, Anda menulis wawancara mendalam juga di situ. Wong lembar lembar panduan wawancaranya ada wawancara mendalam pada siswa kok. Coba dicek. Saya baca sehari, insya Allah sedikit-sedikit mengetahui loh. Coba dicek. Benar, ada wawancara terstruktur dan wawancara mendalam di situ. Ya, toh? Pedoman wawancara Anda itu juga ada wawancara Hal-hal mendalam pada yang siswa. lebih mendalam. Nah, oke, kenapa itu dipilih itu harus dijelaskan. Kalau tradisi kualitatif memang tidak terstruktur, Mbak. Kalau terstruktur itu kuantitatif. Kenapa? Karena kuantitatif itu hanya mencari respon dari teori yang sudah dikaji. Namanya responden gitu kan. Tapi kalau kualitatif itu namanya informan. Jadi itu hanya untuk pedoman saja, tapi nanti ketika di lapangan boleh di luar itu karena peneliti menjadi instrumen penelitian itu sendiri. Itu bedanya kualitatif. Nah, kalau Anda wawancara terstruktur ya salah kaprah no. Wong ini Anda kualitatif tadi kasus kok. Ya, nanti coba. Kalau wawancara mendalam malah disarankan menggali lebih dalam karena tema Anda jelas. Tapi kalau saya baca pedoman wawancara Anda itu kayaknya bukan wawancara mendalam. Karena pertanyaan wawancara mendalam itu nggak perlu banyak, tapi memang tajam, deep interview kalau wartawan atau metodenya ya. Wawancara mendalam. Coba nanti di direvisi itu kalau saya baca masih wawancara terstruktur malah itu kuantitatif bukan kualitatif. Tidak pas ya. Coba nanti tegaskan apakah ini wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam gitu loh. Dan kalau di kualitatif tidak ada instrumen, adanya pedoman atau panduan saja. Kalau instrumen itu bahasa kuantitatif. Jadi Anda harus paham ini juga tradisi penelitiannya ya. Oke, yang berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi itu dasarnya Anda dari mana? Untuk mencari data apa? Yang dokumentasi itu eh, untuk foto itu Pak, penguatan selain adanya wawancara dan tadi observasi itu dikuatkan dengan adanya bukti foto. Ya itu bukan foto. Kalau foto dokumentasi benar, tapi yang benar di mana-mana studi dokumen, bukan dokumentasi. Dokumentasi ini panitia gitu loh, seksi dokumentasi. Tapi kalau penelitian bukan dokumentasi lah, tapi studi dokumen. Anda mengkaji dokumen-dokumen apa saja, misalnya proposal student-plannership-nya, programnya, evaluasinya, struktur pengurusnya, itu studi dokumen. Anda mengkaji. Kalau dokumentasi foto-foto tok. Nah, pertanyaannya, dari ketiga teknik itu, Anda mendapat indikator atau hasil tentang karakter kemandirian dari teknik yang mana? Itu diperoleh dari wawancara kepada guru, kemudian diberikan ini tulisan hasil nilai dari guru untuk dapat dijadikan pertimbangan bahwa dapat dilihat kemandirian itu ada peningkatannya dari sebelum berjalan dengan rutin dan setelahnya Kata rutin. itu akurat. Kok nilai lagi tuh? Jangan nilai lah. Informasi gitu loh ya. Oh, iya. Karena kalau nilai itu ya kognitif hasil belajar.
Kecuali Anda menegaskan di situ sikap. Nah, kalau sikap kan beda lagi kan. Ini karakter loh. Karakter. Coba nanti dipertegas lagi itu ya. Ini karakter soalnya bukan nilai, bukan sikap, bukan pula kompetensi ini kemandirian gitu loh. Nah, untuk memvalidasi itu ada triangulasi. Triangulasinya bagaimana caranya? Karena kualitatif ini. Yang pertama itu teknik triangulasi teknik itu untuk mencari tahu tentang bagaimana Nggak usah dibaca. Yang saya tanya, cara Anda menentukan triangulasinya bagaimana dan Anda memilih triangulasi apa? ketik dari teknik sumber dan juga waktu digunakan semua, Pak. Ya, caranya bagaimana? Anda melakukan ini enggak? Jujur aja. Jadi, Ya, tekniknya bagaimana? Coba kami diceritakan. untuk langkah awal itu ke sana untuk mengetahui apakah benar-benar ada kegiatan itu atau tidak, kemudian Itu koordinasi dengan guru triangulasi dan apa? kemudian dengan guru dan kepala sekolah itu ngobrol bagaimana berjalannya kegiatan itu untuk dijadikan sebagai triangulasi teknik ya. Kemudian yang ketiga ke yang kedua dilanjutkan dengan pencarian ataupun pencarian data mengenai bagaimana berjalannya kegiatan entrepreneurship ini yang disebut dengan triangulasi sumber yang sumbernya dari kepala sekolah, guru dan juga peserta didik. Dan pada waktu triangulasinya waktu ini dilakukan beberapa selama kurang lebih 1 bulan untuk mengetahui kegiatan ini. Oke, oke. Saya menajamkan aja yang triangulasi sumber ya. Itu sumbernya Ya, guru, siswa, dan kepala ya, bener ya? ya. Nah, kepalanya kan satu, gurunya berapa? Gurunya satu, guru kelas 4, Gurunya satu tok, siswanya 27. 27. Yang Anda melakukan itu ke semua siswa atau sampel? Semua siswa Semua siswa. Caranya bagaimana? dengan memberikan itu pedoman wawancara yang harus diisi oleh siswa. Enggak, itu kan pengambilan data, triangulasinya saya tahu. Gini loh, contohnya begini. Triangulasi itu, yang misalnya triangulasi sumber ya, saya wawancara tentang wanita cantik. Ya. Indikatornya wanita cantik kepada 50 perempuan apa 50 laki-laki. Jawabannya dari 50 itu sama. Wanita cantik itu putih, misalnya gemuk, giginya apa rapi, rambutnya panjang. Dari semuanya kok ngomong gitu ternyata. Tapi ada dari 50 itu ada 3 yang ngomong, oh perempuan cantik itu nggak harus putih. Perempuan cantik itu harus apa katakanlah harus kaya misalnya. Nah, dari triangulasi sumber itu kita apa namanya kita padukan ternyata yang paling banyak adalah yang 45 tadi, sedangkan yang cantik 45 tadi ya yang ngomong tinggi apa nggak harus putih, nggak harus gemuk, giginya nggak harus rapi itu hanya 5 orang. Itu dikalahkan oleh 45 sumber yang lain. Itu namanya cara triangulasi. Nah, Anda itu bagaimana prosesnya? Kalau apa mencari tentang kemandirian kan harus jelas indikator kemandirian. Sudah ada belum? Nah, saya belum Yang melihat digunakan itu indikator indikator tanggung kemandirian jawab. itu. Sudah ada? Sudah. Sudah. Ada berapa? Yang digunakan pada penelitian ini yang indikatornya tanggung jawab aja, Pak. Tanggung Satu. jawab toh. Nah, kalau tanggung jawab aja berarti nggak perlu triangulasi, wong dia hanya satu tok kok. Triangulasi sumbernya menurut saya nggak usah, wong jelas gitu loh. Dan sumbernya kan nggak terlalu banyak gitu loh. Menurut saya hanya teknik sah saja ini. Kalau triangulasi sumbernya, karena datamu nggak, ini heterogen apa homogen? Coba dijawab. Kalau dari lihat substansinya loh ya. Sumbernya itu loh kan hanya siswa tok kan yang banyak tadi. Kepalanya satu, guru kelasnya satu. Jadi sumber yang paling dalam tanda kutip heterogen kan siswanya, tapi siswanya nah indikatornya satu ya nggak perlu triangulasi no.
kan sudah jelas tanggung jawab. Tapi kalau jenengan ada indikator tanggung jawab itu perlu triangulasi. Ada enggak indikator tanggung jawab? Nggak ada. Saya baca enggak ada kayaknya. Itu ya nanti ya untuk triangulasi coba dipertajam lagi. Kemudian masih ya ini enteng-enteng. Bagaimana cara Anda menentukan kemandirian peserta didik dalam riset ini? Masih satu lagi nanti pertanyaannya. Lalu bagaimana peserta didik bisa mengikuti kegiatan itu apa ya? Jadi peserta didik itu benar-benar bisa mengikuti jalannya kegiatan tanpa harus menganut orang lain dan mereka mempunyai kemandirian sendiri-sendiri. Tidak harus misal yang satu jual ini dan harus jual itu, terus yang satu ngapain harus ngapain itu enggak, tapi mereka udah mempunyai mental yang terbangun untuk dapat berjalan sendiri-sendiri dan apabila ada kesulitan langsung menanyakan tanpa merepotkan orang lain gitu. Oke, yang terakhir. Terus temuan Anda ini itu kan kayaknya sangat spesifik gitu loh, tapi spesifiknya masih umum. Spesifik dalam arti setelah saya tanya tadi kan ternyata hanya indikatornya kemandirian ya, karakter kemandirian. Harus muncul di judul aja enggak apa-apa karena hanya terbatas karakter. Apalagi di latar belakang Anda ono karakter, ono sikap, ono kompetensi, ono kemandirian, maka dipertegas saja. Kemudian perlu indikator tanggung jawab kalau saya. Artinya Anda hanya mencari karakter kemandirian, indikatornya hanya tanggung jawab, tetapi ada turunan atau ciri-ciri tanggung jawab yang nanti diperdalam dalam temuan Anda ini itu justru lebih bagus gitu loh. Jadi Anda ibaratnya ini menggali sumur, mendalam, bukan menggali parit. Kalau menggali parit kan luas, gedabiah kemana-mana gitu loh. Oke ya, yang terakhir eh, keunikannya apa sih penelitian Anda dibanding dengan yang lain? Eh, Kalau menurut saya ini bagaimana program studi persib itu sudah berjalan selama sudah berjalan lama dan dapat dibuktikan kebenarannya bahwa studi persib itu sangat berpengaruh untuk kemandirian peserta didik. Ya, kalau itu kan temuan empiris secara umum sama tuh, Mbak. Harusnya keunikan itu Anda bangun dari gap riset di kajian pustaka, bukan tinjauan pustaka. Pokoknya yang tinjauan-tinjauan diganti kajian ya, karena dikaji. Ya, buku pedomannya belum kami ubah memang. Dan itu tolong diurutkan tahunnya. Artinya penelitian itu unik berdasarkan kajian pustaka, ada gap yang memang belum ada yang meneliti. Jadi ada dasar gitu loh. Kalau tadi kan Anda menemukan temuan dari empiris fakta sosial, tapi fakta literatur berangkatnya dari situ harusnya. Itu ya nanti bisa diperdalam. Secara rinci ada catatan file nanti saya kirim dan nilainya. Terima kasih. Mungkin cukup ya Bapak Doli ya, Suwen. Ya, cukup. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu dan mohon segera direvisi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke penguji dua, Ibu Faizah, disilakan. Waalaikumsalam. Yang saya mengerti bersama kondisi satu titik yang saya mengerti karena memang juga di selaku pemimpin juga yang saya mengerti bahwa teman-teman berikan mungkin SPI MSR yang berdasarkan dengan ini di kesempatan lain dan juga yang saya mengajarkan Mbak Febi Sendiriani alhamdulillah sudah sampai saat ini. Senang Mbak, alhamdulillah ya, perjuangan yang luar biasa. Allah, apa ya dalam artian diberikan kemudahan seperti itu. Melanjutkan dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal, saya agak lucu terus ya kalau tidak ada jusnya di belakang. Ya intinya tadi sudah sangat banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Ini sedikit menambahkan karena sangat rigid substansi teori sudah masuk semuanya. Ini hanya
sedikit mulai dari sistematika dari awal Mbak Devi. Mulai penggalan judul aja ya, pertama dari cover. Nanti judulnya itu kan ada beberapa yang belum penggalannya belum tepat ya. Monggo nanti bisa praktik baik student partnership untuknya di enter kan, untuk menumbuhkan ini jadi satu paragraf, peserta didik itu pesertanya nanti di enter. Jadi biar satu paragraf. Jadi ketika baca pun tidak gitu ya. Itu dari judul penggalannya saja. Kemudian moto. Menurut panjenengan ini mengapa kok moto ini seperti itu? Alasannya apa kok mengambil moto itu? Relevansi dengan judul itu apa kira-kira? Atau ada kaitannya dengan perjuangan dengan saat menuju skripsi? Kalau dari moto ini, kalau berkaitan dengan judul itu yang tadi saya katakan bahwa itu kemandirian dan bagaimanapun caranya itu lakukan semampunya, sebisanya dilakukan untuk dapat mengasah kemandirian sendiri. Terus kaitannya dengan skripsi saya itu ada yang ini jadilah dirimu sendiri. Jadi uh, kalau kemarin-kemarin saya melihat dari teman-temannya sudah ini kok saya belum. Jadi itu jadi bahan pertimbangan saya bahwa harus menjadi diri sendiri karena aku berbeda dengan mereka gitu. Ada ya kaitannya dengan judul ya. Ini berarti kata-kata jaringan sendiri. Ya nanti bisa ditambah dalam tanda kurung jadi bias ini juga itu atau berapa. Nanti kata-katanya jadilah kurang bukan jadilah. Yang jelas harus ada lokasinya gitu ya. Jadi tidak kemudian hanya menulis saja tapi tidak ada kaitannya atau lokasinya dengan judulnya kata-kata. Kemudian untuk abstrak sendiri, monggo nanti abstraknya selain identitas nanti jadi satu paragraf sendiri, nanti selain identitas nanti jadikan satu paragraf. Itu kan tiga paragraf. Lah, identitas itu dimulai dari nama jenengan, Febitias Indriani itu nanti di bold aja. Kemudian judulnya ditulis sendiri. Kemudian setelah judul nanti ada deskripsi, titik, baru pendidikan guru madrasah, ibtidaiyah, ya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ISNU Temanggung gitu. Jadi ditambah deskripsi dan juga judul dimiringkan nama di bold. Kemudian untuk masalah, kemudian tujuan, metode dan juga hasil itu nanti dijadikan satu paragraf. Kemudian kata kunci, katanya tidak perlu ini ya, kata kuncinya praktek, student planner, kemandirian itu tidak perlu gitu ya. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan Mbak, lembar pernyataan sitasi. Yang dengan sitasi itu apakah memang karya dosen PGMI atau dosen ISNU Temanggung? Maksudnya soalnya ada ini ISNU Temanggung, Mbak. Ya, nanti kalau misal tidak terbatas PGRI, maka nanti halaman yang lembar pernyataan sitasi yang bawahnya ada materinya itu nanti bukan dosen prodi PGRI, karena tidak hanya dosen prodi PGRI, nanti dosen di lingkungan ISNU Temanggung gitu kan. Sama juga di halaman berikutnya lembar pernyataan sitasi yang dengan melampirkan nama dosen itu kan jadinya telah melakukan sitasi karya dosen prodi PGRI, padahal ini kan tidak hanya dosen PGRI, hanya Pak Kusna dan lain sebagainya. Maka nanti dosen di lingkungan ISNU Temanggung. Kemudian karena tadi pertanyaan alasan mengambil judul dan lain sebagainya ditanyakan, pertanyaannya adalah mengapa? Saya pertanyaannya kenapa kok mengambil di sekolah tersebut? Alasan dengan kok penelitiannya di Selopakan itu di FD atau di mana? Itu menjadi salah satu ketertarikan saya untuk dapat mengetahui bagaimana student partnership itu berperan sebagai kemandirian peserta didik. Karena kalau yang saya tahu di sekitar Selapamang itu memang masih jarang Bu yang sekolahnya ada. Kalau jarang berarti ada. Kalau kan di situ ada 3 sekolah yang hanya satu sekolah itu yang sudah ada wirausaha. Berarti bukan jarang, berarti memang nggak ada kan? Istilah jarang berarti ada tapi nggak ada gitu kan. Jadi itu yang malah jadi alasan panjenengan karena itu menurut jenengan unik gitu ya. Kemudian untuk Mbak, nggak pertanyaannya sebenarnya student planner ini program atau memang terintegrasi dengan proses pembelajaran? Kalau ini program kegiatan, Bu. Program kegiatan ya.
Namun di latar belakang sepertinya belum dijelaskan bahwa ini adalah program wira usaha gitu. Bahkan saya ada pembahasan sedikit ini yang terintegrasi dalam proses pembelajaran saya agak lupa. Kalau misalnya terintegrasi, gitu kan, itu kan belum tentu belum tidak program kan ya. Kalau program berarti diri sendiri kan diprogramkan gitu kan yang dilaksanakan pada setiap hari apa dan nah, sepertinya belum muncul juga bahwa ini adalah program gitu kan. Dan perlu dijelaskan bahwa ini Mbak identitasnya sebagai apa atau ini program atau terintegrasi itu perlu dijelaskan di latar belakang masalah. Sama di halaman yang 3 ke halaman 4, paragraf paling terakhir sama paragraf halaman 4 paling atas itu loncat bulan. Jadi langsung membahas terkait tentang salah satunya dengan adanya program besar. Padahal sebelumnya jenengan membahas tentang apa? Dirinya. Apa ya dalam artian barangkali bisa nanti dikaitkan atau dibuatkan paragraf yang memang itu nanti bisa menjadi paragraf pemicu. Karena paragraf antara paragraf terakhir sama paragraf pertama di awal itu kurang sinkron gitu ya. Kemudian ini di kelas 4 ya. Mengapa kok kelas 4 kan? Kalau sesuai dengan hasil kemarin itu bahwa kegiatan ini dilakukan di kelas 4. Yang pertama itu untuk kelas 1, 2, 3 itu baru pengenalan, baru disuruh memahami bahwa di kelas 4 itu ada kegiatan seperti itu karena belum memungkinkan kalau peserta di kelas 1, 2, 3 itu untuk diarahkan ke langsung praktek kegiatannya. Kemudian untuk yang kelas 5, 6 itu emang difokuskan untuk kegiatan latihan ujian-ujian. Jadi kegiatannya hanya di itu kan sebuah alasan ya makanya. Itu juga perlu dijelaskan juga di latar belakang gitu. Karena itu menjadi karya bukan jenengan, maka dijelaskan kok jenengan sendiri mau kelas 1, kelas 5 dan juga 6 gitu kan. Kenapa jenengan mengambil student planner gitu? Harusnya kan sebuah keunikan student planner jenengan sama mungkin di MI jenengan sama di MI yang lain itu ada konsepnya yang berbeda atau seperti apa gitu. Atau mungkin itu menjadi program unggulan atau seperti apa jelaskan ya kok ngambil student planner apa kok di MI itu kenapa kok kelas itu gitu kan itu perlu dikaitkan dan perlu dibutuhkan sebuah keunikan benar kata Pak Fadol Pak tapi itu belum muncul juga sebuah keunikan gitu ya Mbak. Kemudian yang halaman berikutnya tinjauan pustaka tinjauan ini kajian halaman 11 dengan menjelaskan di sana semua tinjauan pustaka itu ada lebih persamaan dan juga perbedaan. Namun seharusnya persamaan dan juga perbedaan. Nah, perbedaan itu lebih mengarah ke substansi ya, Mbak. Tidak kemudian panjenengan di kelas tinggi itu di kelas rendah gitu kata-kata. Tapi spesifik substansi mungkin konsep student planner panjenengan dengan student planner yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya itu berbeda itu pasti atau mungkin yang dikaji di jenengan tidak dikaji di tempat lain itu perbedaan jangan kemudian perbedaan itu hanya terbatas penulis meneliti di kelas 1 kemudian penelitian sebelumnya atau terdahulu meneliti di kelas 2 katakanlah itu tidak menjadi perbedaan yang spesifik dalam arti kurang gitu maka belum bisa dicari spesifik ke substansi perbedaan di dalam substansinya apa dan perbedaan dengan dikasih tinjauan pustaka belum mengarah ke situ gitu kan. Kemudian tadi yang mungkin itu yang tadi yang sana. Kemudian metode penelitian ya sekarang. Tadi sedikit saya mendengarkan dengan presentasi itu jenengan melakukan wawancara saat menjelaskan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau siapa di pagi hari ya, karena terjamin kevalitannya gitu kan. Kenapa jaminan dia valid itu ukurannya apa? Kalau ukurannya kok jenengan bisa mengatakan bahwa pagi hari itu pasti jamin validnya itu? Kalau menurut saya itu kalau misal pagi hari kan benar-benar guru baru saja datang Ibu, peserta baru saja datang, jadi belum ada pikiran yang misal jam istirahat kan sudah ada kegiatan sebelumnya, jadi mungkin jawabannya kurang. Tapi kalau masalahnya dia bawa dari rumah gimana?
sudah berangkat pagi-pagi karena pengen menghindari masalah di rumah atau di rumah ada masalah, tidak bisa, tidak ilmiah ini jawabannya. Maksudnya tidak ada Quran, tidak ada teori yang mengatakan bahwa pagi hari itu menjamin totalitas sebuah data gitu. Maka ya nggak usah disebutkan seperti itu gitu kan, karena kita tidak tahu, kita tidak bisa membaca kondisi hati pikiran seseorang. Kecuali kalau misalnya kita gitu ya, di alat untuk mendeteksi bahwa oh ini di pikirannya masih kosong nih, masih terang benderang, berarti dia masih itu oke. Atau mungkin ada teori yang ada indikator gitu kan, indikator tentang apa gitu kan, atau instrumen gitu atau apa. Tapi kalau nggak ada teori yang mengatakan seperti itu, tidak pernah disebutkan seperti itu gitu kan. Enggak. Ya, ini yang sedikit ada. Kemudian pendekatan penelitian. Ketika dengan menjelaskan pendekatan penelitian, maka fokus jelaskan pendekatan penelitian, tidak perlu memasukkan teknik pengumpulan data, triangulasi data, analisis data, dan lain sebagainya ke pendekatan penelitian. Ketika dengan mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, katakanlah, ya kalau misal memasukkan teori, biasanya masih memasukkan teori satu katakanlah, tapi tidak perlu memasukkan banyak teori. Langsung fokus nih pendekatan penelitian dalam kajian panjenengan ini kegunaannya itu apa gitu. Jadi teknik pengumpulan data yang observasi, wawancara dengan itu di sini semua harus dipindah karena itu bukan wilayahnya pendekatan gitu. Jadi fokus pendekatan kualitatif dalam penelitian panjenengan ini kegunaannya untuk apa itu ya. Kemudian analisis data dan lain sebagainya tidak perlu di sini letaknya. Dia sudah punya porsi dan letak masing-masing. Kemudian jenis dan juga metode penelitian itu sama pertanyaannya tadi dengan Pak Ida, karena di sini belum spesifik karena dengan ada deskriptif, ada studi kasus, monggo jadi kira-kira mau pakai. Tapi nanti Bapak Ida ini penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ini redaksi pertama itu Mbak, gitu ya. Itu biasa saja, tidak perlu banyak prolog gitu, langsung fokus aja jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalau misal mau studi kasus atau apa di monggo, tapi tidak perlu diganti prolog banyak. Tapi fokus salah satu jadi mau apa, kemudian penggunaan dalam penelitian ini apa, kalau jadinya mengambil salah satu jenis dan metode alasannya itu apa gitu, itu perlu dijelaskan. Kalau misal tadi kasus, kenapa harus tadi kasus kayak gitu perlu dijelaskan. Jadi ada sebuah alasan. Jadi metode penelitian itu lebih spesifik aja ke kegunaan dalam penelitian panjenengan, tidak perlu banyak itu. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data itu tidak perlu dikasih populasi. Kalau misalnya mau menjelaskan populasi dan sampel, buatkan sebuah populasi dan sampel. Di sana ada teknik sampling, kemudian ada populasinya, ada sampelnya. Tapi tidak perlu dia disempilkan jenis dan sumber data, gitu kan? Jadi nanti fokus ketika dengan sebabnya jenis dan sumber data, pakai jelaskan jenis dan sumber datanya apa, jenis datanya apa, sumber datanya apa, dari mana gitu kan. Jadi fokus gitu. Tidak perlu dijelaskan fokus sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada observasi, ada wawancara, ada studi dokumenter. Monggo panjenengan itu nanti gini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di metode penelitian itu lebih spesifik ke kegunaan dalam penelitian lanjut. Jadi di sini belum dijelaskan nih dari mulai teknik pengumpulan data A sampai C. Kira-kira observasi dalam penelitian panjenengan itu digunakan untuk apa nih, mengumpulkan data apa gitu kan, jenisnya apa gitu. Tapi spesifik dalam penelitian panjenengan tidak perlu banyak teori gitu kan. Maka kalau similarity jenengan berapa? Similarity kemarin satu aja, ada satu ya. Ya, intinya makanya tidak perlu memasukkan banyak teori lah, intinya spesifik ke kajian panjenengan penelitian gitu. Wawancara itu sama siapa yang diwawancara, kira-kira seperti itu. Apa namanya? Untuk mengumpulkan data apa, jenisnya apa, itu dijelaskan. Tapi secara spesifik. Betul. Kalau teknik analisis data, yang sebenarnya gunakan modelnya siapa? Nielsen Government. Ya, perlu dijelaskan. Kira-kira modelnya siapa dalam penelitian ini, gitu. Pandangan.
Ya, ini sudah pokoknya intinya langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian dengan menggunakan model CA tadi itu nanti setiap langkah itu spesifik ke penelitian panjenengan. Tidak perlu pengumpulan data merupakan sebuah ini tujuan pengumpulan data menurut siapa ada. Tapi tidak spesifik ke penelitian panjenengan. Jadi spesifik ini pengumpulan data-data yang dikumpulkan berupa apa nih dalam penelitian panjenengan. Reduksi data apa yang direduksi dan lain sebagainya. Pokoknya spesifik. Tapi harus dijelaskan modelnya apa yang harus digunakan. Rencana dan waktu penelitian. Kalau saya pribadi itu kan tidak perlu menggunakan rencana, cukup waktu penelitian saja. Karena ini sudah terlaksana gitu kan. Kalau rencana dan waktu penelitian, oke, ini proposal karena baru akan direncanakan. Tapi kalau skripsi ini kan sudah dilaksanakan, berarti kan cukup waktu penelitian, tidak perlu direncanakan gitu. Kalau saya, tapi mau bisa diselaraskan dengan buku pedoman. Saya rencana itu diharus saja karena sudah terencana dan sudah terlaksana gitu ini. Kecuali kalau memang baru akan melakukan penelitian dan itu menyusun proposal ya, itu rencana. Gitu. Kemudian di kajian teori, di landasan teori ya itu ya, yang di poin student relationship ada tidak buku atau kajian atau penelitian terdahulu yang menjelaskan atau meneliti terkait tentang student relationship. Menurut saya teori tentang student planner itu sudah banyak ya. Kalau teacher planner gitu kan baru cari ya jarang paling kayak di Sultan Manggung gitu ya. Atau mungkin ada yang lain tapi tidak. Student planner itu sudah umum. Saya entrepreneur gitu kan. Student planner itu banyak. Lah mau bisa dicari seharusnya tidak ada nih pengertian tentang student plannership itu apa ya, student plannership itu berasal dari kata apa, kemudian artinya apa, tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Tapi tidak ada teori tentang itu, jadi kan menjelaskan wirausaha semua oke wirausaha gitu kan, karena berasal dari entrepreneur gitu, entrepreneurship karena tentang student gitu. Tapi carilah buku atau teori atau kajian yang benar-benar mengkaji tentang student atau teori tentang student plannership. Bukunya pernah nggak ketemu dengan Mbak? Belum. Penelitian terdahulu Ini yang penelitian Zaidatul Arifah membangun karakter kewirausahaan melalui studi leadership. ya. Ya intinya bisa dijelaskan student planner itu berasal dari kata apa atau apa gitu loh intinya. Biar orang ketika baca itu kan, oh ternyata student planner itu berasal dari kata student dan juga entrepreneur gitu kata Allah. Tujuannya untuk apa? Ya. Kemudian hasil penelitian praktik baik student plannership gitu. Nanti bisa dibuatkan poin ya. Praktik baik ini kan sebenarnya mengatakan bahwa berasal dari perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi isinya. Maka nanti bisa dipoinkan aja. A besar kemudian satu perencanaan seperti apa. Kalau misalnya mau apa ya, dikasih hasil wawancara ini nggak apa-apa dimasukkan tapi setiap poin gitu. Ini kan rancu. Saya membaca mana yang perencanaan, mana yang pelaksanaan, mana yang evaluasi itu kan karena nggak ada poinnya, maka bisa dipoinkan gitu kan. Biar orang gitu. Terus sama dengan lah ini gimana kalau bagaimana persiapan yang dilakukan dalam kegiatan itu? Yuk nggak perlu kalau namanya di sini cukup dipoinkan pelaksanaan student plannership. Jadi tidak perlu dikasih pertanyaan di sana karena dengan ini kan pertanyaannya sudah di rumusan masalah gitu. Jadi tidak bisa. Jadi buatkan poin, buatkan poin tapi wawancara dokumentasi dimasukkan sesuai dengan penjelasan dari masing-masing poin itu. Ya. Kemudian kendalanya nanti buatkan poin juga ya, kendala pelaksanaan A apa, B apa, C apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, biar nanti lebih jelas aja. Kalau seperti ini kan jadi rasanya ya biar lebih jelas dan enak dibaca aja. Misal kendalanya pertama kurangnya kreativitas atau rendahnya kreativitas, kemudian kurangnya kerjasama atau apa itu buatkan poin gitu. Oh alah ini toh. Ini toh
Terus kemudian Mbak, eh, ini kan terkait tentang kemandirian. Pasti kan ketika kita mau mengukur anak ini mandiri dari kegiatan ini apa saja kan pasti ada indikatornya. Tadi juga sudah ditanyakan. Lah ini kan sebenarnya sudah mendapatkan hasil, mendapatkan hasil bahwa A1 ini baik kriterianya ya, A2 baik, ada yang A5 sangat baik. Ini kira-kira ada tidak instrumen? Ini dengan dari mana observasi? Dari guru. Oh, dari guru observasi dan lain sebagainya. Nah, makanya ini kan seharusnya ada indikatornya, ada lembarnya, ya, lembar observasi gitu kan. Kok ada orang ini anak ini baik-baik sekali gitu kan. Ini kira-kira lembar observasinya kalau misalnya dari observasi itu mana perlu dilampirkan juga nih gitu kan. Tidak hanya pedoman wawancara, tidak hanya pedoman observasi, tapi memang karena ini tentang tapi dirinya tadi apa? Katanya kemandirian dari tanggung jawab aja ya? Oh, berarti ya udah kalau misalnya kemandirian yang kemandirian saja itu kan indikatornya banyak ya, maka perlu dikasih lembar indikatornya apa maksudnya penilaiannya, lembar penilaian itu perlu. Tapi kalau misalnya tanggung jawab ya, tapi minimal ada lah. Kok mengatakan ini anak tanggung jawab atau apa itu perlu dilakukan ya. Kalau ini nanti yang kedua Warga sekolah. warga sekolah. Dan nanti uangnya dialokasikan kemana? Itu pribadi uang. Oh, pribadi. Oh, berarti anak bawa dari rumah nanti uangnya bukan kemudian konsepnya tidak kemudian kembali ke sekolah itu tidak ya. Itu ya Mbak Feby, mungkin dari saya menambahkan dari Pak Ibrahim tadi. Terima kasih, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewan Penguji, baik Bapak Amidu Hoida dan Bu Faizah sudah memberikan koreksinya. Lalu kita masuk ke acara berikutnya yaitu penyampaian dua patah dari Dewan Pembimbing pada Bapak Andrian Gandhi Wijanarko dan Ibu Farinkan Nurul Azizah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman bekerja di satu dan juga di bagian dua. Saya di Barinda di dua. Yang kedua sudah Pak Doni. Luar biasa teman-teman semuanya. Pertama siswa Happy yang tadi sudah diberondong berbagai macam pertanyaan dan kita klarifikasi terkait dengan apa yang Anda tuliskan dalam naskah skripsi Anda. Terutama selaku pembimbing kami ucapkan selamat atas pemberian yang sudah sampai ini. Ini juga mohon maaf apabila di dalam nanti ini ada beberapa hal yang tidak selaras seperti tidak pas yang mungkin melukai ataupun tidak selaras di panggilan. Semoga memberikan dan kelancaran di dalam melakukan kegiatan revisi yang disampaikan dengan uji 1 dan juga uji 2. Selanjutnya dalam waktu 1 minggu ini dengan mempersiapkan diri untuk segera memperbaiki dari apa yang tadi disampaikan dalam uji. Dan selanjutnya setelah itu bisa dipersiapkan untuk langsung membantu teman-teman yang belum selesai studi. Artinya tanggung jawab ini bukan hanya sebatas tanggung jawab sampai selesai, tapi juga masih punya peran sentral bagi teman-teman yang selanjutnya. Dan yang terakhir kami setelah lulus dan kami selesai dalam satu agung, kita bisa berperan aktif di masyarakat, ulama, dan juga memberikan peran yang signifikan bagi aktivitas khususnya di Temanggung dan khususnya di prodi ini di Temanggung dan Temanggung. Saya mohon maaf karena ada keterlambatan yang masuk di sini karena juga ada acara di ruang rektorat dari persiapan sebesar jenderal. Temanggung, terima kasih. Kalau tetap kesempatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Farinda, silakan. Dan penulis itu dapat dari sekolah sekretaris
Langsung saja ya info dari banyak, maka saya ucapkan selamat kepada Ibu Tias yang telah melaksanakan sidang masa dengan durasi jalan masa. Yang kedua adalah arahan dari Dewan Penguji supaya perbaikan proses skripsi ini mohon segera dilaksanakan karena mungkin ada kekurangan kami baik dalam proses bimbingan maupun menemukan beberapa hal yang kita seperti memori dan lain sebagainya. Jadi mohon nanti apabila memang dirasa perlu direvisi skripsinya sesuai dengan arahan Dewan Penguji 1 maupun Penguji 2 maksimal 1 minggu segera dilaksanakan segera harus dan teman-teman nanti segera skripsi teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu penyampaian sepatah dua patah kata dari Febi Tias Indriani kepada Mbak Febi, disilakan. Baik, langsung saja. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Amitullah Ibda dan juga Ibu Faiza yang telah bersedia menjadi penguji pada sidang skripsi saya hari ini. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Bapak Andrian Gandhi dan juga Ibu Farinka selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, banyak motivasi dan dorongan sehingga dapat mencapai pada target seperti ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Tommy yang telah membersamai sidang saya pada hari ini. Dan saya memohon doa restunya semoga setelah kegiatan sidang ini dapat diperlancar dalam segala urusannya, dipermudah segala urusannya, dan dapat memperoleh apa yang telah saya harapkan. Mungkin cukup itu, Pak. Baik, terima kasih. Demikian acara sidang skripsi Febi Tias Indriani telah kita lalui bersama dengan penuh hikmah, penuh keseriusan. Semoga apa yang menjadi koreksi dari Dewan Penguji benar-benar bisa menyempurnakan karya dari Mbak Febi Tias Indriani. Baik, mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Semoga kegiatan pagi sampai siang hari ini bisa berujung berkah untuk kita semua. Dan semoga Bapak Ibu, Mbak Febi Tias Indriani selalu diberikan kesehatan semuanya. Dari saya, mohon maaf, menambahkan informasi. Menambahkan informasi untuk Mbak Febi Tias Indriani seperti tadi yang disampaikan Pak Gandhi, masih punya waktu 1 minggu untuk menyempurnakan naskah skripsi dari Mbak Febi dengan mengerjakan revisi dari atau koreksi dari Dewan Penguji. Dan untuk nilai atau status lulus atau tidaknya, semoga dari penguji 1 dan penguji 2 semua bisa meluluskan dan mendapatkan nilai baik. Tunggu saja hasilnya. Baik, dari saya selaku sekretaris, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Allahumma fiq ila wamitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, kita mau foto enggak? Ya, ayo. Baca ya. Kita foto. Foto. Foto neng ndi ngawur. Tapi wis ngono wae, engko tak hitung 1 2 3. Aku nih Mbak Feb juga sih, sekretaris. Wah, keluar datang. Oke,